Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Gimana kabarnya anak-anak, sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Mem. Ya, masih semangat kita ya. Materi kita hari ini masih melanjutkan praktek dan prinsip dan praktek ekonomi Islam ya. Kemarin sudah kita jelaskan apa-apa saja yang masuk dalam ekonomi Islam ataupun yang berhubungan dengan muamalah ya. Hari ini kita lanjut dengan mudorobah ya. Apa itu mudorobah? Kemarin kan sudah kita sebutkan. Yang pertama itu macam-macam syirka itu. Yang pertama syirka inan, yang kedua itu syirka abdan, yang ketiga syirka wujuh, yang keempat syirka mufawadah, yang kelima itu mudorobah. Ya, mudorobah itu adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal, sohibul mal namanya ya, pemilik modal. Pihak lainnya itu menjadi pengelola atau pengusaha, disebut mudarib ya. Nah, di mana keuntungan usaha secara mudorobah ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Ya, kesepakatannya itu sesuai dengan bagaimana kesepakatan di awal, tidak harus 50-50%, boleh 60-40, boleh 30-70, dan bagaimana kesepakatan bersama, melihat bagaimana pekerjaan, bagaimana apa yang diusahakan. Nah, begitu ya. Kalau pekerjaan itu terasa berat, mungkin bagian untuk si pekerja lebih besar. Nah, begitu yang seterusnya dilihat dari bagaimana bentuk pekerjaan tersebut. Nah, jadi disepakati di awal kontrak. Namun apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Jadi dalam sistem mudorobah ini jika terjadi kerugian si pekerja tidak dibebankan ya. Yang dibebankan itu adalah pemilik modal. Artinya si pekerja itu tidak berkewajiban mengembalikan modal yang sudah rugi tadi kepada si pemodal. Nah, tetapi jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Jadi di sini perlu adanya diaudit lah, misalnya dipantau terus oleh si pemilik modal bagaimana kinerja si pengelola itu diperhatikan dan diaudit gitu ya. Nah, yang keenam itu ada istilah musakoh ya, musakoh, muzaroah, dan muhabaroh. Nah, ini berkaitan dengan pertanian ya, kebun. Nah, apa itu musakoh? Yaitu kerjasama antara pemilik kebun dan petani di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti dibagi ya, dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Nah, itu ada pemilik kebun punya tanah, kemudian ada petani yang mengerjakannya, ada yang membuat usaha bagaimana apa yang mau ditanami di situ. Nah, itu diserahkan sepenuhnya kepada si petani oleh si yang punya lahan. Nah, kemudian muzaroah ya, muzaroah dan muhabaroh. Muzaroah itu yaitu kerjasama dalam bidang pertanian juga antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari petani. Petani itu yang
yang mempunyai tanaman tersebut ya. Nah, tadi di atas itu pemilik kebun itu menyerahkan sepenuhnya kepada si petani. Mau diapain itu kebun, mau ditanam apa, terserah. Yang penting keuntungannya dibagi ya, dibagi menurut kesepakatan berapa persen seorang kan gitu. Nah, sedangkan muzaroah itu petani yang dia punya lahan, pemilik modal itu menggarap, petani itu menggarap, benihnya berasal dari petani. Nah, kalau tadi yang di atas itu boleh, belum tentu dari petani ya, belum tentu dari petani benihnya itu. Jadi sesuai kesepakatan ya, bagaimana kesepakatan di awal. Sedangkan muzaroah itu benihnya langsung dari petani, benihnya itu dari petani itu sendiri. Nah, sementara mukhabarah itu kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Jadi sebalik dari muzaroah itu adalah sebalik dari mukhabarah. Kalau mukhabarah benih dari petani, kalau muzaroah benih dari pemilik lahan. Sedangkan musaqah benih dan benihnya itu sesuai kesepakatan, mau jadi dari pemilik modal atau apa saja yang mau dikelola di situ ya. Nah, muzaroah ini diidentik dengan mukhabarah juga gitu, identik dia, cuma keduanya memiliki perbedaan ya, ada perbedaannya itu tadi yang kita sebutkan ya. Itu selesai ya muzaroah, pahamlah itu ya. Itu tentang pertanian. Kemudian yaitu tentang perbankan ya, kita tidak bisa terlepas dari perbankan ya, apapun kita pasti berhubungan dengan bank ya, pasti akan berhubungan dengan bank. Nah, hanya saja ada yang namanya bank konvensional, ada yang namanya bank syariah. Jelas ini berbeda ya. Kalau bank syariah itu tidak mengenal namanya bunga ya, jadi terbebas dari riba. Sedangkan bank konvensional itu memakai sistem bunga ya. Nah, apa itu bank? Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Nah, itulah bank konvensional. Nah, jadi tujuannya itu, hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan atau meminjam ya. Jadi benar, kita memang memerlukan bank, baik menyimpan atau meminjam dan sebagainya. Banyak lagi yang kita berkaitan dengan bank yang kita harus berurusan dengan bank ya. Nah, baik itu berupa uang atau barang berharga lainnya dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank. Nah, jadi ada bunganya. Kalau kita minjam uang, mengembalikannya juga ada bunganya. Kalau kita deposito ke bank, mendeposit uang kita ke bank, ada bunganya untuk kita ya, untuk kita yang ada deposito ke bank. Nah, kemudian apa itu bank konvensional? Bank konvensional itu ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Nah, jadi jelas ya, konvensional itu mengembangkannya itu dalam sistem bunga, baik pinjam atau meminjam, baik kita itu investasi atau pengambilan dana, peminjaman. Nah, kemudian bank syariah, bank Islam itu adalah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Nah, istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada pada
bank syariah. Jadi tanpa tidak memakai bunga ya, tidak bunga bahasanya juga, dan transaksinya juga berbeda. Nah, bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba. Misalnya seperti berikut ini ya, kita lihat contohnya yang apa yang dipakai digunakan ya, cara yang digunakan oleh bank syariah itu yang pertama itu dengan cara mudorobah ya. Mudorobah itu yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Dalam sistem mudorobah, pihak bank pihak bank sama sekali tidak mengintervensi manajemen perusahaan. Nah, jadi mudorobah itu yang dipakai bank itu tadi, bank syariah itu salah satunya mudorobah, di mana pemilik modal yaitu dan pengusaha itu sama-sama membagi hasil ya. Jadi tidak bagi hasil yang dipakai itu adalah bagi hasil, bukan sistem bunga. Berapa persen? Nah, itu kesepakatan ya. Kemudian jika terjadi kerugian, kalau di bank konvensional itu, kalau terjadi kerugian, maka pihak bank tidak mau tahu. Yang penting dikembalikan kepada ke bank tadi uang yang dipinjam beserta bunganya. Sedangkan dalam bank syariah itu tidak, sama-sama menanggung kerugian antara yang pengelola dan yang mempunyai modal itu sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua yang dipakai itu adalah sistem musyarakah, yaitu kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing sama-sama memiliki saham. Jadi pengusaha itu dan pihak bank itu sama-sama memiliki saham ya. Nah, oleh karena itu kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula. Jadi pengusaha dan pemilik dan pihak bank itu sama-sama memiliki saham ya, memiliki modal. Kemudian yang ketiga itu adalah wadiah ya, yakni jasa penitipan barang, uang, deposito maupun surat berharga. Nah, amanah dari pihak nasabah berupa uang untuk barang titipan yang telah disebutkan di atas itu dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Jadi itu penitipan uang ya. Jadi ada pihak yang mempunyai yang mempunyai modal dititipkanlah ke bank, baik itu berupa uang, berupa barang, deposito atau surat-surat berharga. Nah, setelah dititipkan ke bank, bank mempunyai berhak memiliki hak ya, mempunyai hak untuk menggunakan dana tersebut ya, dana yang dititipkan tersebut. Kemudian ya dengan jelas pasti menjamin untuk bisa mengembalikan dana tersebut ketika sewaktu-waktu nanti pemilik memerlukannya ataupun memintanya kembali. Jadi di awal sudah disepakati bahwa ketika si pemilik modal, pemilik barang tadi ya, yang penitip itu tadi menyerahkan ke bank tadi, nah dengan perjanjian itu ya akadnya itu bank boleh menggunakan dana tersebut. Artinya disalurkan kepada pengelola, orang yang membutuhkan modal, ke pengelola bagaimana supaya ini dikelola dalam bentuk uang ini tadi atau dalam bentuk barang itu tadi ya. Nah, dikelola boleh dipakai ya, disalurkan oleh bank. Nah, yang keempat itu qardul hasanah, yaitu pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik ya dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Nah, ini ya yaitu peminjaman ya, pembiayaan lunak itu misal ada yang nasabah itu yang butuh uang kemudian meminjam ke bank dan mengembalikannya itu tidak pakai bunga ya, sesuai dengan apa yang dipinjamnya. Berapa dipinjamnya segitu dikembalikan. Nah, biasanya layanan ini hanya diberikan untuk nasabah yang memiliki deposito di bank tersebut sehingga menjadi wujud penghargaan bank kepada nasabahnya. Jadi seperti kalau bisa kita
apa ya, langganan gitulah ya, yang biasa di bank itu. Misal seperti ya, Ibu misal biasa di bank Mega gitu ya. Jadi karena sudah terbiasa kita di situ menjadi nasabahnya, maka pihak bank itu meminjamkan gitu. Kita butuh uang, mungkin bukan untuk usaha ya, untuk biaya sekolah atau biaya apa saja. Nah, jadi pihak bank itu sudah bisa menilai, oh nasabah yang ini jujur, bagus orangnya, baik. Nah, jadi diberikanlah kepercayaan meminjam uang dan dikembalikan itu sesuai dengan berapa dipinjam. Dipinjam 10 juta, kembali 10 juta. Jadi tidak ada bunganya, begitu ya. Itulah yang namanya qardul hasan. Kemudian yang kelima itu murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan satu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Nah, di sini penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang hendak diambilnya. Pembayaran dapat dilakukan secara penyerahan barang atau ditetapkan pada tanggal tertentu yang disepakati ya. Nah, dalam ini pihak bank membelikan atau menyediakan barang yang diperlukan pengusaha dan dijual lagi, dan bank minta tambahan harga atas harga pembeliannya. Jadi namun pihak bank harus secara jujur menginformasikan harga pembelian tersebut. Jadi ini jasa membelikan ya. Jasa membelikan barang ya, jasa membelikan barang, seorang yang penjual, jadi dan pembeli. Jadi di sini pihak bank itu berperan sebagai fasilitator ya, memfasilitasi antara si penjual dan si pembeli. Jadi ada yang ingin membeli barang, tetapi kepada si seorang yang pedagang ya, pedagang sementara pedagang ini tidak mempunyai modal. Nah, di sini dia bekerja sama dengan pihak bank untuk memfasilitasi pihak bank membelikan apa yang dibutuhkan pembeli tadi. Nah, jadi saling menguntungkan ya. Bank membelikan mungkin dengan harga 10.000 ya, 10.000 misalkan. Kemudian si penjual tadi, pedagang tadi menjualnya kepada si pembeli dengan harga 12.000. Maksudnya gini, ini misalnya modal 8.000, pihak B membelinya 8.000 ya. Kemudian diberikanlah barangnya tadi ke pihak yang pedagang, penjual tadi dengan harga 10.000. Kemudian penjual tadi menjualnya kepada yang membeli itu tadi dengan harga 12.000. Jadi pihak bank udah dapat keuntungan, orang yang pedagang juga dapat keuntungan, dan pembeli juga dapat mendapatkan barangnya. Jadi di sini kerjasamanya artinya yang pihak bank itu memfasilitasi seorang pedagang itu tadi, begitu ya. Namanya murabahah. Jadi di sini perlu kejujuran ya, kejujuran setiap individu ya. Pihak bank jujur memberitahu berapa sebenarnya harga modalnya. Modal aku 8.000 loh. Jadi ke kamu saya jual dengan harga 10.000 gitu. Oke ya. Nah, kemudian itu ya perbedaan antara bank ya, perbedaan bank syariah dengan antara bank syariah dengan bank konvensional. Jadi tentunya di situ ya ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu dari segi keuntungan ya. Kita bisa tadi dari definisi-definisi tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa bank syariah itu tanpa bunga, tidak memakai bunga akadnya itu, tetapi dengan sistem bagi hasil ya, sesuai kesepakatan. Semuanya sistem bagi hasil. Jadi di sini sistem keuntungannya pada bank konvensional itu persentase bunga didasarkan pada besarnya simpanan atau pinjaman yang dimiliki nasabah. Jadi semakin besar pinjaman, semakin besar bunganya ya.
Ataupun kalau kita menyimpan uang, mendepositokan uang, semakin besar kita simpan atau depositokan uang kita ke bank, semakin besar bunga yang kita peroleh. Sedangkan dia bank syariah tidak mengenal istilah bunga, melainkan prinsip keuntungan dan rugi. Jadi bukan berpatokan kepada besar pinjaman, tetapi besar keuntungan. Jadi semakin besar keuntungannya, maka sebagian besarlah bahagian masing-masing ya. Jadi tidak berdasarkan kepada besar pinjaman, tetapi berdasarkan besarnya keuntungan. Itulah yang dibagi, keuntungan yang dibagi. Nah gitu. Kemudian yang kedua itu pola hubungannya. Bank konvensional akan menempatkan dirinya sebagai debitur ya kepada nasabah yang bertindak sebagai kreditur. Sedangkan bank syariah mengenal 4 pola, yakni kemitraan, penjual dan pembeli, sewa menyewa, serta debitur kreditur dalam artian pemegang ekuitas ya. Nah, jadi di sini bedanya juga. Kemudian orientasinya juga bank konvensional tidak berorientasi pada ajaran agama manapun karena berfokus pada keuntungan duniawi saja. Sedangkan bank syariah berorientasi pada sistem ekonomi Islam yang berpedoman pada keuntungan dunia, yaitu juga keuntungan di akhirat atau ya keuntungan yang jelas ya. Keuntungan di akhirat, dunia dan akhirat lah dijaganya gitu ya. Kemudian pengawasan juga bank syariah berjalan di bawah dewan pengawas khusus, yakni dewan pengawas syariah. Jadi ada pengawasnya. Jadi diawasi si pekerja itu yang peminjam itu ya, yang memakai modal itu diawasi, ada dewan pengawasnya. Sedangkan bank konvensional tidak perlu pengawasan. Kenapa? Mau bagaimanapun yang meminjam modal ya, yang memakai uang dari bank itu ya yang penting uang kembali, apapun ceritanya uang kembali, dan biasanya pakai jaminan ya, ada jaminannya. Jadi kalau tidak bisa mengembalikan uang, jaminannya itu borohnya itu disita oleh bank. Begitu ya. Jadi mau untung mau rugi ya bank tidak mau tahu. Nah, begitu kalau bank konvensional. Kemudian akadnya juga ya. Jadi kalau akadnya itu yaitu tadi, kalau akadnya itu kalau bank konvensional tidak mengenal akad ya. Akad itu ya maksudnya tidak mengenal akad yang sesuai dengan syariah. Pinjam sekian, sekian, pinjam sekian, sekian. Jadi makin besar pinjaman makin besar bunganya gitu. Sedangkan bank syariah itu ada akad. Di akad itulah kita bisa menjelaskan berapa persen masing-masing keuntungan. Jadi disitulah letak bedanya ya. Itu dia. Nah, jadi pembagian keuntungannya yaitu itu tadi ya sudah kita jelaskan, pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan masing-masing ya, berapa persen keuntungan bagi pihak-pihak yang bersangkutan ya. Kemudian bisa juga kita lihat perbedaan konvensional dengan bank syariah itu dari segi produknya ya. Bisa dibilang kalau tabungan syariah punya produk khusus, diantaranya adalah tabungan haji, wakaf, dan ada juga tabungan kurban. Tetapi kalau dalam konvensional itu tidak ada mengenal tabungan yang seperti itu ya. Paling ada itu tabungan haji ya, tabungan haji lah paling pun ada kalaupun ada. Kemudian Kemudian balik modal deposito ya, bisa juga kita lihat perbedaannya ketika balik modal deposito, perbedaan produk ya bank konvensional dengan bank syariah dari produk tabungan adalah soal deposito. Deposito adalah investasi yang kerap ditawarkan kepada mereka yang punya tabungan, baik bank syariah ataupun bank konvensional. Jadi ketika kita punya tabungan di bank, mereka itu pasti menawarkan apakah mau didepositokan ya. Kalau didepositokan pasti punya ada keuntungan ya, ada kalau di bank konvensional namanya bunga ya. Namun kalau itulah bedanya depositonya. Jadi tetap ada ditawarkan untuk deposito ya, depositokan tabungan.
Kemudian apalagi perbedaannya yang mendasar itu pada bank syariah dan konvensional, yaitu beberapa di bank syariah itu ada banyak transaksi, sedangkan di bank konvensional itu hanya memakai sistem peminjaman uang ya, peminjaman. Sedangkan di bank syariah itu ada banyak transaksi ya, transaksi yang dilakukan di situ banyak ya, seperti musyarakah, perkongsian, mudharabah, bagi hasil, kemudian musakor, kerjasama tani, kemudian ijaroh, sewa menyewa, kemudian al-baik, yaitu bagi hasil ya, kemudian wakalah. Wakalah ini keagenan ya, agen. Jadi bisa ada juga di bank syariah itu agen ya, sebagai agen. Kemudian perbedaan kredit bank syariah dan konvensional itu juga berbeda ya. Lembaga bank kalau dia bank konvensional, pemberian kredit bisa dilakukan kepada siapa saja ataupun ke pengusaha mana saja selama ia memenuhi syarat sebagai peminjam. Ya, yang penting siapa aja boleh. Sedangkan di bank syariah diperiksa dulu latar belakang usaha si peminjam apa. Jadi dilihat segala operasionalnya dan usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi kalau dia di bank syariah tidak boleh misalkan dia meminjam peminjaman modal itu untuk jualan minuman keras. Nah, itu tidak diperbolehkan, tidak diizinkan ya. Itu diperiksa. Sedangkan bank konvensional dia mau jualan apa aja, mau usaha apa saja, yang penting syarat-syarat dia yang peminjaman modal itu dipenuhi dia. Terserah mau jualan apa, terserah mau buat usaha apa. Nah, sedangkan di bank syariah itu diperiksa mau usaha apa, kemudian disurvei yang bertentangan dengan syariat Islam, yang haram, tidak diizinkan untuk peminjaman modal. Itu ya bank syariah. Nah, banyak jadi itu ya bank syariah dan beberapa perbedaannya bank syariah dan bank konvensional. Untuk selanjutnya bisa kalian buka, dilihat di psikologi ya, di psikologi udah Ibu masukkan ya. Ada lagi beberapa perbedaannya bisa kalian baca ya, dan memang harus kalian baca. Kemudian yang kelima itu asuransi syariah ya. Jadi asuransi kita sudah tahu ya, tidak asing lagi di telinga kita, asuransi ya. Di mana asuransi ini yaitu pertanggungan atau perlindungan keamanan ya, supaya ada ketenangan, bebas dari perasaan takut. Nah, itu ya asuransi. Ketika ada asuransi asuransi kecelakaan, asuransi kematian. Nah, itu ada dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Wattaqullaha la'allakum tattaqun. Nah, tentunya ada perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional ya. Tentu jadi di sini ada prinsip ya, tentunya pasti dalam perbedaan itu dalam bentuk prinsip ya, berbeda dengan yang berlaku di sistem asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer risiko. Seseorang membayar sejumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu dia pikul kepada perusahaan asuransi ya. Jadi setiap bulan membayar premi untuk menanggung pembiayaan yang tidak sewaktu-waktu tidak sanggup dipikul atau ditanggung. Itu misal kalau dia asuransi kecelakaan ya, untuk asuransi kendaraannya. Nah, nanti ada kesepakatannya itu biasanya. Nah, jadi
Dengan kata lain, telah terjadi jual beli atas risiko kerugian yang belum pasti terjadi. Jadi artinya ya kita belum tentu ada kecelakaan ya kan. Nah, tetapi sudah ada pembayarannya di awal. Nah, itu dia asuransi. Jadi itu dia. Jadi belum tentu terjadi kalau udah sesuatu yang masih yang berikutnya yang akan terjadi nanti. Nah, bagaimana? Nah, itulah namanya asuransi ya. Belum sesuatu yang belum jelas terjadi. Itulah yang ditangguhkan kepada perusahaan asuransi. Nah, disinilah cacat perjanjian asuransi konvensional itu ya. Ada cacatnya sebab akad dalam Islam mensyaratkan adanya sesuatu yang bersifat pasti, apakah itu berbentuk barang ataupun jasa. Jadi ya, dalam akad Islam itu tidak ada yang samar-samar, harus ada kepastian. Kalau yang samar-samar tidak boleh. Kemarin juga sudah kita bahas bahwa jual beli kalau juga belum pasti, yang belum pasti juga tidak sah jual belinya ya. Membeli burung yang masih terbang ya, ataupun membeli 1 hektar padi tetapi belum berbuah, belum panen gitu. Rencananya ini nanti panen mungkin insya Allah 100 ton begitu ya kan, tapi belum. Nah, itu tidak boleh ya, harus panen dulu, jelas dia memang 100 ton barulah terjadi akad ya, baru boleh terjadi akad. Nah, perbedaan lain pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun, lantas karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali. Nah, jadi ini ya, ini perbedaannya. Jadi tidak mengenal dana hangus kalau dia bank syariah. Jadi tiba-tiba kita tidak ingin melanjutkan lagi, kita butuh dana itu, kita minta, kita berhenti jadi anggotanya ya, uang yang sudah kita bayarkan itu kembali kepada kita gitu ya. Baik ya, sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa kalian bedakan mana yang sesuai dengan ajaran Islam, mana yang bisa kalian ikuti nantinya ketika kalian terjun di lapangan sesuai dengan profesi masing-masing ya. Sudah ada bahan pertimbangan kalian memilih mana yang harus kalian ikuti, apakah yang sesuai dengan syariat atau yang tidak ya. Apakah yang ingin memakan uang riba atau memakan uang yang halal? Apakah ingin bekerja di tempat yang bersih dari yang halal, yang riba, atau bekerja di tempat yang berkecimpung dengan riba? Nah, itu sudah bisa kalian pilah-pilah mana pilihan kalian ya. Paling tidak ilmu dasarnya sudah ada, ilmu selanjutnya kalian bisa mempelajari sendiri. Banyak buku-buku fikih, banyak buku-buku yang bisa kalian pelajari lagi. Kalian baca, banyak membaca. Ibu hanya sebagai penghantar ilmu dasarnya ya. Silahkan nanti terjunlah di dunia kalian setelah kalian lepas dari dunia pendidikan, tentunya tetap harus belajar ya. Tetapi sudah belajar mandiri, pilihlah yang sesuai dengan syariat Islam ya. Profesinya juga bacalah buku-buku yang lebih dalam dari sini. Ini hanya pengantar ya. Ini sangat penting untuk kalian. Kalian sudah punya pilihan, kalian sudah punya ilmu dasar untuk bekal kalian terjun di dunia karir kalian nantinya. Sampai di sini untuk pembelajaran kita tentang ekonomi Islam. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, diskusikan, silakan lewat psikologi, ada ruang diskusi, juga bisa lewat WA, silahkan Ibu. Nanti kita diskusi bersama.
Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.